Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama budaya. Shalom. Salam kebajikan. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Raya Zahratul Sita. Saya Anggi. Saya Tiara Nurfadila. Kami dari kelas 11 A. Nah, pernah gak sih kalian membayangkan dunia tanpa kekerasan? Di mana semua orang hidup berdampingan dengan damai. Nah, di vlog kali ini kita akan bicara soal kekerasan. Apa sih kekerasan? Bagaimana cara kita untuk melawannya? Dan bagaimana kita semua bisa jadi bagian dari solusi? Yuk tonton videonya. Kekerasan adalah tindakan yang menyebabkan kerugian fisik, mental, atau emosional pada orang lain. Kekerasan bisa terjadi di mana saja, seperti di rumah, sekolah, lingkungan masyarakat, bahkan di media sosial. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang diinput pada Januari 2024, hingga saat ini terdapat 5.468 korban kekerasan pada laki-laki dan 21.778 korban perempuan. Tapi, kekerasan bukan cuma soal angka. Ini soal dampaknya pada kehidupan mereka. Apa saja macam-macam kekerasan? Yang pertama, ada social bullying atau kekerasan sosial. Kekerasan sosial adalah ketika seseorang dikucilkan atau dijauhi oleh teman-teman, masyarakat, atau kelompoknya. Contohnya, seperti tidak diajak main atau ngobrol, disebar gosip buruk, agar orang lain menjauhinya, sehingga membuat dirinya merasa tidak diterima. Yang kedua, ada cyberbullying, kekerasan di dunia maya. Kekerasan ini sering terjadi di media sosial ataupun internet, seperti TikTok, Facebook, Twitter, dan Instagram. Contoh tindakannya yaitu mengomentari jahat di postingan seseorang, serta menyebarkan foto atau video aib seseorang. Ketiga adalah physical bullying atau kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang menggunakan tubuhnya atau suatu objek untuk menyakiti atau menakut-nakuti orang lain. Contohnya seperti mengambil barang milik orang lain, lalu menendang, memukul, dan mendorong hingga korban terluka. Keempat, verbal bullying. Kekerasan ini biasanya menggunakan kata-kata untuk menyakiti perasaan seseorang. Kekerasan ini sering terjadi di sekolah-sekolah, pekerjaan. Contohnya, mengejek atau menghina dengan jurus kasar, atau menghina di depan umum, mengancam dengan berkata hal-hal yang menakutkan. Nah, yang kelima yaitu sexual violence atau kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini melibatkan unsur kekerasan fisik atau ancaman yang mengarah pada tindakan seksual tanpa persetujuan korban. Contohnya seperti menyampaikan ucapan, rayuan lelucon, atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. Mendekati korban, lalu menyentuh, mengusap, meraba, memegang, dan memeluk bagian tubuh korban tanpa persetujuan. Nah, setelah tahu macam-macam dari kekerasan, kita juga harus tahu dampaknya, agar tidak melakukan kekerasan dan bisa melawan kekerasan. Kekerasan bisa menyebabkan korban trauma, depresi, stres, sulit untuk berkonsentrasi. Bahkan, dalam beberapa kasus, kekerasan bisa menyebabkan kematian bagi korban yang terluka. Sangat miris ya teman-teman. Lalu, selain dampak terhadap korban, pelaku juga bisa terkena dampaknya, seperti mendapatkan sanksi hukum, sanksi sosial, merusak reputasi, dan hubungan dengan orang lain. Dan jika tidak dihentikan, pelaku bisa terus mengulangi tindakan kekerasan tersebut. Eh?
teman-teman, kekerasan adalah masalah serius yang harus kita lawan bersama. Betul banget. Lalu, bagaimana caranya supaya kita bisa melawan kekerasan tersebut? Bagaimana ya? Nah, yang pertama yaitu memahami tanda-tanda kekerasan. Dengan memahami tanda-tandanya dan peka terhadap lingkungan sekitar, kita dapat lebih cepat mengenali seseorang jika sedang membutuhkan bantuan. Yang kedua, jangan takut bicara. Jika kamu korban atau menyaksikan kekerasan, lapor kepada pihak yang berwenang seperti orang tua, guru, dan lembaga yang terkait seperti Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak, dan Kementerian Perlindungan Perempuan. Karena berbicara adalah salah satu langkah awal untuk menghentikan kekerasan. Nah, yang ketiga yaitu dukung korban. Dengarkan korban dengan empati, berikan dukungan emosional, dan bantu mereka mendapatkan pertolongan yang tepat. Yang keempat, menyebarkan pesan perdamaian. Di era digital ini, gunakan media sosial dan lingkungan untuk menyebarkan edukasi betapa pentingnya perdamaian dan dampak buruknya kekerasan. Kampanye atau kumpulan sederhana bisa membuat orang lebih sadar dan peduli. Contohnya, vlog edukasi ini. Percayalah, setiap langkah kecil kita melawan kekerasan, kita dapat menciptakan perdamaian. Mulai hari ini, katakan tidak pada kekerasan. Beranikan diri untuk melawan ketidakadilan dan jadilah suara untuk perdamaian. Bersama kita ciptakan lingkungan yang penuh kasih, empati, dan harmoni. Yuk bergandengan tangan, hentikan kekerasan dan sebarkan perdamaian. Karena perdamaian dimulai dari langkah kecil kita hari ini. Jadilah agen perdamaian. Semancik.